Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Isnandi dengan NIM 19040074 dari kelas PGSDB 2019 akan menjelaskan tentang pemahaman saya mengenai pendekatan pembelajaran IPS. Pendekatan pembelajaran IPS merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang bersifat masih sangat umum di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakapan teoritas tertentu. Dilihat dari pembelajaran, pendekatan pembelajaran IPS ada dua, yaitu yang pertama Student Centered Approach, di mana pembelajaran berpusat pada siswa. Jadi, siswalah yang lebih aktif saat pembelajaran. Yang kedua yaitu Teacher Centered Approach, di mana pembelajaran berpusat pada guru, yaitu di dalam pembelajaran gurulah yang lebih aktif, jadi guru yang menjelaskan materi dan lain-lain. Sedangkan dilihat dari pendekatan pembelajaran ada dua, yaitu pendekatan ekspositori dan pendekatan inquiry. Yang pertama yaitu pendekatan ekspositori. Pendekatan ekspositori menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada peserta didik. Pada pendekatan ekspositori, sumber belajar dapat disampaikan sampai tuntas. Pendekatan ekspositori ini lebih tepat digunakan apabila jenis bahan belajar yang bersifat informatif, yaitu berupa konsep-konsep dan prinsip dasar yang perlu difahami pelajar secara pasti. Pendekatan ekspositori berpusat pada sumber belajar. Ciri-ciri pada pendekatan ekspositori. Yang pertama, adanya dominasi sumber belajar dalam pembelajaran. Yang kedua, bahan belajar terdiri dari konsep-konsep dasar atau materi yang baru bagi peserta didik. Yang ketiga, materi lebih cenderung bersifat informasi. Dan yang terakhir, terbatasnya sarana pembelajaran. Sebab, pada pembelajaran ini berpusat pada sumber belajar. Langkah-langkah penggunaan pendekatan ekspositori. Yang pertama, sumber belajar menyampaikan informasi mengenai konsep, prinsip-prinsip dasar, serta contoh-contoh konkretnya. Yang kedua, pengambilan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan, baik dilakukan oleh sumber belajar atau peserta didik, atau bersama antara sumber belajar dengan peserta didik. Pendekatan yang kedua yaitu inquiry. Pendekatan inquiry memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat belajar melalui kegiatan pengajuan berbagai permasalahan secara sistematis, sehingga dalam pembelajaran lebih berpusat pada keaktifan peserta didik. Pada pendekatan inquiry, sumber belajar tidak disampaikan secara tuntas, namun peserta didik menemukannya sendiri. Langkah-langkah pendekatan inquiry. Yang pertama yaitu stimulation. Sumber belajar mulai dengan bertanya, mengajukan persoalan, atau memberi kesempatan kepada peserta didik untuk membaca atau mendengarkan uraian yang memuat permasalahan. Yang kedua, problem statement. Peserta didik diberi kesempatan mengidentifikasi berbagai permasalahan. Permasalahan yang dipilih selanjutnya harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesis. Yang ketiga, data collection. Untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis itu, peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objeknya, mewawancarai narasumber, uji coba sendiri, dan sebagainya. Yang keempat, data processing. Semua informasi itu diolah, dilacak, diklasifikasi, ditabulasikan, kalau mungkin dihitung dengan cara tertentu, serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Yang kelima, verifikasi.
Berdasarkan hasil pengolahan dan tafsiran atau informasi yang ada tersebut, pertanyaan atau hipotesis yang telah dirumuskan terdahulu itu kemudian dicek terbukti atau tidak. Yang terakhir, generalisasi. Berdasarkan hasil verifikasi, maka peserta didik menarik generalisasi atau kesimpulan tertentu. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.